Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tentang 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi atau Bani Israel, di mana 2 diantaranya telah terjadi dan akan segera terjadi janji yang ketiga. Seperti yang kita lihat, gambar-gambar yang dirilis oleh kamera satelit baru-baru ini menampilkan pemandangan yang mendalam dan mengharukan di Gaza, sebuah wilayah yang hampir tak terbentuk setelah diserang oleh Israel pada Selasa 10 Oktober 2023. Kementerian Kesehatan Gaza pada hari yang sama melaporkan bahwa tragedi tersebut telah menyebabkan sedikitnya 830 jiwa yang kehilangan nyawa, sementara 4.250 orang lainnya terluka. Bahkan yang terbaru, sudah ribuan nyawa yang melayang akibat agresi dari Israel tersebut. Pada akhir pekan sebelumnya, konflik Israel-Palestina mencapai puncak ketegangan yang menghancurkan ketika kelompok Hamas melancarkan serangan mematikan pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan ini mengakibatkan sekitar 700 warga Israel tewas dan lebih dari 1.000 orang diculik. Hamas yang melaksanakan serangan besar-besaran dan tak terduga ini menyatakan bahwa serangan tersebut adalah bentuk balasan atas apa yang mereka pandang sebagai penjajahan Israel di tanah Palestina selama 75 tahun. Mereka menganggap serangan ini sebagai langkah tegas untuk mempertahankan tanah mereka dan hak-hak mereka. Namun dalam konteks agama Islam, tanah Palestina memiliki makna yang mendalam dan signifikan. Banyak ayat dalam Al-Quran menggambarkan tanah ini sebagai tempat yang diberkahi dan dengan berbagai keberkahan yang mencakup tanah subur, berbagai buah-buahan yang lezat, sungai-sungai yang mengalir, serta banyak nikmat lainnya. Salah satu ayat yang menguraikan keberkahan tanah Palestina adalah surat Al-Isra dengan tegas menyatakan bahwa Allah mewariskan tanah ini kepada kaum yang tertindas, yaitu Bani Israel, dengan bumi bagian timur dan baratnya. Tanah ini yang mencakup negeri Sam, Mesir, dan wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Fir'aun diberkahi oleh Allah dengan berbagai nikmat. Selanjutnya, surat Al-Maidah ayat 21 memerintahkan kaum muslimin untuk memasuki tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah sebagai tempat yang dijanjikan. Dalam ayat ini, Allah memperingatkan agar mereka tidak berbalik ke belakang karena takut kepada musuh yang akan menyebabkan kerugian. Dalam surat Al-Isra ayat 1, Al-Quran merinci perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi. Dalam ayat ini, Allah menyatakan keberkahan sekelilingnya dan menggambarkan betapa pentingnya tanah Palestina dalam konteks sejarah Islam. Referensi Al-Quran ini dengan tegas memperkuat keyakinan bahwa Palestina adalah tanah yang diberkahi dalam agama Islam. Meskipun konflik yang berkepanjangan telah merenggut banyak nyawa dan menghancurkan harapan, banyak orang di seluruh dunia berharap agar perdamaian akhirnya dapat tercapai di sana. Namun, di balik perjalanan bangsa Yahudi yang terus-menerus membuat kerusakan dan merampas tanah Palestina itu, ada 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. 2 janji sudah terpenuhi dan 1 seperti segera dibayar. Janji pertama, memberikan hukuman kepada bangsa Yahudi. Sikap yang paling menonjol dari bangsa Yahudi adalah pembangkang dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, dan kami tetapkan Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4.
Saat bangsa Yahudi melakukan kerusakan pertama, ayat ini turun. Kemudian datanglah hamba-hamba Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi ini. Mereka diusir sampai bercerai-berai di seluruh penjuru dunia. Saat kepemimpinan Umar bin Khattab, seluruh bangsa Yahudi diusir dari tanah Palestina dan Sam. Mereka semua hancur dan tidak lagi membuat kerusakan. Selanjutnya, janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi adalah kebangkitan dan kejayaan bangsa Yahudi. Setelah mengalami kehancuran dan bercerai-berai, Allah menjanjikan hari kebangkitan dan kejayaan kembali bagi bangsa Yahudi. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang telah mengusirnya mereka dahulu. Bisa dilihat, bangsa Yahudi sudah menduduki kembali tanah Palestina dan Sam. Ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Janji Allah kedua ini sudah terpenuhi. Buktinya bangsa Yahudi memiliki kemajuan ekonomi dan politik yang sangat luar biasa. Namun, Yahudi kembali menyombongkan diri dan kembali membuat kerusakan di muka bumi. Nyaris seluruh kekuatan militer negara barat mendukung Yahudi. Namun janji kedua yang sudah terjadi itu tidak akan lama, sebab janji ketiga akan dibayar. Lantas apa janji ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Janji ketiga Allah kepada bangsa Yahudi adalah kehancuran kembali mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menegaskan, jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang satu hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat ini, orang-orang Yahudi akan merasakan kembali kehancuran mereka seperti janji pertama Allah. Kesengsaraan rakyat Palestina atas penindasan bangsa Yahudi yang juga dikenal Zionis itu akan segera berakhir. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.